Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardan Imam Basit. Kali ini saya akan menyampaikan tentang analisis rancangan pekerjaan. Dibedakan menjadi dua, yaitu analisis jabatan. Analisis jabatan yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pekerjaan dan proses menentukan persyaratan yang harus disiapkannya, termasuk di dalamnya sistematika rekrutmen, evaluasi, atau perusahaannya. Selanjutnya, rancangan pekerjaan. Rancangan pekerjaan adalah proses penentuan tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas ini, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya di dalam organisasi. Selanjutnya, tujuan analisis pekerjaan. Tujuannya yaitu menyediakan kepada manajemen suatu pemahaman yang mendalam tentang isi dan persyaratan dari sebuah posisi atau pekerjaan yang meliputi organisasi, menentukan pekerjaan yang akan dianalisis, membuat kuesioner analisis pekerjaan, dan mengumpulkan informasi tentang analisis pekerjaan. Selanjutnya, jenis tujuan analisis pekerjaan. Yang pertama, untuk mengetahui apa yang dilakukan pegawai tetap dalam pekerjaan mereka. Pendekatan ini membutuhkan untuk melihat realitas pekerjaan lebih dekat. Kedua, untuk mengetahui apa yang dipikirkan dan dilakukan pegawai tetap dalam pekerjaan mereka. Pendekatan ini mengumpulkan persepsi tentang pekerjaan. Ketiga, untuk memastikan supervisor dan para pegawai mempercayai pegawai tetap tentang untuk memastikan supervisor dan para pegawai mempercayai pegawai tetap tentang pekerjaan apa yang harus mereka lakukan. Pendekatan ini menentukan norma-norma kerja. Selanjutnya, yang keempat, untuk menentukan kepercayaan supervisor dan para pegawai bahwa pegawai tetap mempersiapkan apa yang harus dilakukan dalam pekerjaan mereka di masa mendatang dan perubahan apa yang akan terjadi di tempat kerja mereka. Selanjutnya, tahapan analisis. Tahapan analisis yang pertama yaitu ada tahapan persiapan, yaitu kita harus mempelajari visi dan misi, tujuan dan sasaran organisasi. Selanjutnya, kita mempelajari struktur organisasi, kebijakannya, peraturannya, dan berbagai pedoman yang ada dalam organisasi. Ketiga, menentukan program yang memerlukan analisis jabatan di bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian. Keempat, mengadakan diskusi untuk kesediaan kerjasama semua pihak yang terlibat dalam kegiatan analisis jabatan tentang tujuan diadakannya analisis jabatan. Yang kelima, menjelaskan metode yang akan diterapkan dalam analisis jabatan serta menyusun rencana penyelenggaraannya termasuk jadwal kerja. Keenam, karena menyusun formulir analisis jabatan serta petunjuk cara penyajiannya. 7. Menyiapkan pegawai ahli di bidang analisis jabatan. Next, pengumpulan data dan informasi. Yang kedua, tahap yang kedua yaitu pengumpulan data dan informasi. Tahap ini biasanya digunakan untuk menjaring data,
dan informasi mengenai jabatan. Data dan informasi yang diperoleh dari tahapan ini biasanya dilakukan melalui kegiatan. Pertama, wawancara. Kedua, daftar pertanyaan. Ketiga, pengamatan atau observasi. Keempat, buku catatan harian. Next, yang ketiga, itu ada pengolahan data. Data yang telah dikumpul biasanya akan diolah dan dibuat draft awal tentang deskripsi jabatan. Proses pengolahan data mengacu pada struktur organisasi dan deskripsi tugas organisasi yang dilengkapi dengan studi kepustakaan dan konsultasi dengan tenaga ahli. Next, yang keempat, diskusi hasil pengolahan data. Penyusunan draft deskripsi jabatan yang telah dilakukan oleh penganalisis dikonsultasikan kepada pimpinan unit kerja dalam suatu forum yang bersifat formal. Hasil yang dibicarakan dalam forum tersebut berfokus pada penyediaan deskripsi jabatan, job description, dan spesifikasi jabatan, job specification, bagi pegawai. Next, langkah-langkahnya. Langkah-langkah analisis pekerjaan. Pertama, ada menentukan maksud pelaksanaan analisis pekerjaan. Maksudnya adalah maksud pelaksanaan analisis pekerjaan seharusnya dinyatakan secara eksplisit dan terkait dengan keseluruhan strategi perusahaan dalam kaitannya dengan kemungkinan atau peluang keberhasilan analisis pekerjaan. Mengidentifikasi pekerjaan yang dianalisis. Tugas berikutnya adalah memutuskan pekerjaan yang perlu dianalisis. Jika analisis pekerjaan secara formal belum pernah dilakukan, maka untuk lebih memudahkan dapat dilakukan dengan menganalisis semua jenis pekerjaan. Namun, jika telah terjadi perubahan pada pekerjaan tertentu saja, maka manajer harus menunjukkan dengan tepat pekerjaan mana yang harus dianalisis. Ketiga, menjelaskan proses kepada karyawan dan menentukan tingkat keterlibatannya. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh seorang manajer. Para karyawan seharusnya sejak awal diberitahu siapa yang akan melaksanakan analisis pekerjaan dan mengapa analisis pekerjaan dibutuhkan, kepada siapa jika mereka ada pertanyaan, kapan jadwal waktunya, dan apa peran mereka dalam analisis pekerjaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum.